hingga besok hari akan menambah kehangatan rohani kami, mendekatkan hubungan kami kepadamu Tuhan, dan mempersiapkan kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Baik, kembali saya ucapkan selamat malam bagi kita semua. Saya tidak tahu panitia mereka sudah makan malam semua, tapi saya lihat dari sambutannya kurang semangat. Mungkin makanannya kurang enak atau tidak sesuai dengan selera mereka, saya tidak tahu. Selamat malam teman-teman orang muda. Saya baru percaya bahwa saya berada di antara kumpulan orang muda. Tadi saya merasa berada di kumpulan bekas orang muda. Bekas orang muda adalah para orang tua. Terima kasih. Tadi grupnya namanya apa ya? Apa nama grupnya tadi yang nyanyi lagu Amsal berapa? 19 ya? Saya tanya tadi kepada ketua panitia, berapa banyak di antara mereka yang nyanyi sudah menikah? Saya bilang, belum ada pendeta. Oh, saya mengerti kenapa lagu itu dinyanyikan. Ya, jadi pertanyaannya MC bukan siapa yang terberkati, tapi pertanyaannya untuk kaum wanita, siapa yang tersentuh dengan lagu tadi? Dan saya harapkan pendeta Ahimas Pender, tahun depan kalau ada acara seperti ini lagi, saya akan atur jadwal untuk datang, dan saya harap grup itu berkurang satu-satu pesertanya. Oke, terima kasih. Lagu tadi, dan saudara-saudara teman-teman orang muda, apapun ceritanya, apapun pendidikan kita, apapun cita-cita kita, tujuan utama Tuhan menciptakan kita adalah untuk berpasangan-pasangan. Amin teman-teman. Ya, sudah spesifik kan apa tujuan Tuhan kan? Berpasangan-pasangan. Nah, problemnya adalah apakah pasangan itu akan saya pilih menurut pandangan mata saya atau menurut pandangan mata Tuhan. Amin teman-teman. Ada istilah untuk orang yang suka makan, mata lebih besar dari perut kita. Begitu ngantri di meja makan, banyak makanan, ambil maunya apa? Banyak. Begitu dicoba, ternyata lebih besar mata kita daripada apa? Perut kita. Artinya apa? Mata kita itu sering mengecoh kita punya apa? Punya selera. Ini gimana nih? Ini kita? Oke, sudah. Oke. Ya, rupanya saya bikin blank. Terima kasih kepada panitia karena saya punya waktu untuk bicara itu dipercepat jadi malam ini, seharusnya besok, baru kali ini. Biasa delay ya, biasa delay kan pesawat, tapi ini dipercepat, no problem. Setelah saya pikir-pikir teman-teman, saya akan kalaupun besok masih ada waktu itu, besok pagi saya akan bicara yang lain, karena apa yang saya bicarakan besok saya tidak bicarakan malam ini. Tetapi ada hal yang penting, semua orang muda, semua anggota gereja Advent tahu kemana sih arah gereja kita ini. Ngapain sih kita ke gereja kita ini? Tetapi sebelumnya saya merasa senang oleh karena saya bisa bertemu kembali dengan teman saya dulu di Sumatera Utara. Ya, ini ada sahabat saya Situmorang, lalu Ginting. Ya, kami terakhir ketemu itu 2010 ya. Jadi mereka orang baik, mereka banyak menasehati saya. Jadi ya betul, saya tidak bohong. Karena nasihat dari orang yang tulus itu sangat berharga. Amin teman-teman. Jadi saya berguyon tadi dengan Ginting ini di sana waktu makan. Enak makanannya ya, saya bilang. Iya pendeta, Anda seperti di perkemahan kita dulu ya. Karena terakhir kita ketemu berkemah tahun 2009 di Toba. Waktu itu ada sekitar hampir 400 peserta perkemahan waktu itu. Terima kasih, saya gembira bertemu dengan mereka. Tetapi jangan lama-lama sendiri. Juara satu yang boleh dipertahankan, tapi kalau tetap sendiri jangan dipertahankan itu. Ada juga Gary dan teman-teman yang lain dari Jakarta. Terima kasih kita bisa ketemu kembali. Baik, seandainya saya munculkan satu kalimat di depan ini, apa tanggapan teman-teman semua? Saya akan bicara tentang ini, revival, reformation, and beyond. Satu ketika saya diundang khotbah di Jakarta di gereja besar. Saya orangnya suka menyamar.
Walaupun saya dengar ada Perdana Menteri dari Eropa suka menyamar, nggak bisa jadi Perdana Menterinya ya nyamarnya kan begitu. Oke, sebelum lebih lanjut mungkin lebih enak kita perkenalan dulu ya. Saya marga Panjaitan, asli Panjaitan. Mama saya juga orang Batak, Buru Marpaung. Saya lahir di Pekalongan, lalu saya besar di Bandung. Tahun 95 saya meninggalkan Bandung setelah tamat dari UNAI. Di sana ada kakak saya, senior saya, karena adiknya satu kelas dengan saya, Junior Jacob. Kak, selamat malam Kak. Junior Jacob, satu kelas Kak, saya dulu di Naripan. Tahun 95 saya ke Sumatera Utara. Tidak terlalu lama di sana, selama 15 tahun. Lalu tahun 2010 saya kembali ke Jakarta. Orang tua saya pendeta, pernah guru, pernah penjaga perpustakaan di Bandung. Kami bersaudara 4, 3 wanita, 1 pria. Saya sendiri pria. Nomor 1 sudah menikah dengan marga Simanjuntak, mereka di Jakarta, pendeta. Nomor 2 juga sudah menikah dengan marga Simanjuntak, mereka sebagai guru di sekolah Advent di Jakarta. Saya juga sudah menikah, istri sudah 1, anak baru 1, juga pendeta. Nomor terakhir adik saya sudah menikah juga dengan suku Tionghoa, Chinese. Sekarang mereka di Bandar Lampung, juga pendeta. Jadi kami adalah keluarga besar pendeta. Kata orang, pendeta itu keluarga yang diberkati. Amin teman-teman. Karena kita cari berkat, mari kita sama-sama rame-rame masuk ke pendetaan. Tuh tertawa, berarti tidak benar kita mencari berkat kan? Baik, satu ketika saya diundang khotbah di kota Jakarta, di gereja yang cukup besar di Jakarta dan cukup berpengaruh. Jadi saya datang seperti biasa, saya bukan menyamar, memang saya orangnya santai. Datang, saya tidak pakai jas, saya hanya pakai kemeja. Saya bawa tapi tidak saya pakai saya dulu. Lalu saya diminta khotbah. Lalu saya lihat tertib acara. Di halaman paling depan tertib acara itu tulisannya ini: Revival, Reformation, and Beyond. Jadi waktu di ruang persiapan saya iseng tanya, dan saya orangnya iseng bertanya. Maksudnya suka iseng bertanya, karena saya ingin cari tahu gimana kebenaran. Saya tanya, Pak, ini dapat dari mana nih lembaran tertib acara? Oh, dari conference DKI. Oh iya, saya bilang. Apakah ini selalu keluar setiap hari Sabat? Oh iya benar. Jadi setiap Sabat depannya ini pendeta. Lalu saya tanya, pernah nggak disurvei anggota gereja kita? Surveinya begini, pada waktu membaca kalimat ini, apa tanggapan anggota gereja? Kalau mereka katakan, apa ini? Berarti tujuan gereja kita tidak sampai kepada sasaran, kepada siapa? Anggota. Karena ini adalah tema gereja kita mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Tolong jangan tunjukkan muka kepada saya, teman-teman orang muda baru baca ini, tolong jangan tunjukkan. Berarti kalau menunjukkan apa ini, berarti gereja kita sudah gagal menyampaikan temanya kepada siapa? Jemaatnya. Oh gitu pendeta ya, kata. Iya, saya bilang. Lalu yang kedua, seandainya mereka katakan, saya bilang, oh iya, ini tema gereja kita, benar. Pertanyaan itu akan bertambah. Apakah anggota itu sudah sejauh manakah anggota itu revive dan reform? Amin teman-teman. Oh iya, saya dengar kan gitu kan. Teologi ini nggak tahu. Coba nyanyi ada gitu kan? Ada kan? Oh tahu. Tapi gimana? Tuh nadanya lupa. Coba nyanyi. Oh temennya yang disuruh nyanyi, padahal dia sebenarnya nggak tahu. Takut ketinggalan zaman aja ya, pura-pura apa? Tahu. Baik. Ini adalah tema gereja kita. Tolong ingat, kalau yang baru dengar dalam hati saja. Kalau yang sudah dengar,
mengingatkan kembali. Revival, Reformation, and Beyond itu adalah tema gereja kita sampai tahun 2010. Khusus divisi kita, Asia Pasifik Selatan, salah satu pemimpinnya adalah Pendeta Yobi tadi yang diperkenalkan. Ditambahkan Beyond. Dengan kata lain, sebenarnya Revival dan Reformation. Itu tema gereja kita. Dan itu topik pembahasan sekolah sahabat kita selama kuartal apa? Kuartal ini. Ikuti sekolah sahabat kita atau ngikutin sekolah sahabat yang lain? Karena ada sekolah sahabat yang lain itu di internet kan. Oh ini, wah saya sekolah sahabatnya beda. Ya, boleh beda, boleh lain, tapi jangan ada kelainan, saudara. Ya, apa yang ada itulah. Oke. Untuk tahun 2011 subtemanya Revival Reformation by Mission. Seperti saya katakan tadi, apakah seluruh umat gereja Advent sudah mengerti mau kemana sih kita? Apa sih tujuan gereja kita? Apa sih tujuan organisasi kita? Bisa dapat teman-teman orang muda yang saya maksud? Jadi gereja kita, pimpinan kita, oke, kita perjelas dulu apa misi gereja kita. Teman-teman tahu olahraga memanah? Ya, olahraga memanah kan biasa memanah itu dibuat sasaran lalu dilepaskan apa? Anak panah. Tetapi banyak orang takut dibilang gagal mencapai tujuannya, dilepaskan anak panahnya, di mana nempelnya baru dilingkari dia. Bisa dapat yang saya maksud? Dia tidak punya rencana untuk berencana. Tapi gereja kita punya rencana. Apa rencananya? Nah, baca kembali statement gereja Advent. Mengabarkan pekabaran 3 malaikat. Itu tujuan gereja kita. Lalu tahun 2012 by His Word. Word itu adalah firman Tuhan. Nanti kita akan pelajari lebih jauh apa itu subtema. Karena ini 2013 belum jauh dari tahun 2012. Jadi kita akan bahas dari tahun subtema 2012 dan subtema tahun 2013. Saya hanya akan mengulas katanya saja. Baik. Revival, apa sih ini revival ini? Saya suka dengan background, dengan latar belakang. Bisa ada Gary selalu hadir dalam acara-acara begini. Mudah-mudahan tahun depan tidak menyandang status sendiri lagi. Oke. Saya suka dengan background. Terus terang suka dengan background. Kalau kita tahu backgroundnya, ceritanya enak. Kalau tidak tahu backgroundnya, ceritanya tidak enak, nggak nyambung ceritanya. Jadi kita bicara background. Waktu saya dapatkan statement Revival, Reformation, and Beyond, banyak orang Indonesia itu latah, Pendeta Pendek. Saya tidak mau latah. Saya ingin cerita tentang latah. Suatu ketika saya diundang ke acara ulang tahun seorang bapak anggota DPRD Sumatera Utara. Saya tidak perlu sebut siapa namanya. Dia bilang, pendeta datang dong. Oke. Saya bilang, Pak, temanya apa sih acara bapak? ABG katanya. Apa ABG Pak? Saya bilang, abang baru gocap. Rupanya umurnya 50 tahun waktu itu. Lalu saya pun tidak mau kalah sensasi kan begitu. Apa ya biar seru ini cerita. Lalu saya katakan, saudara-saudara, orang Indonesia itu latah, saya bilang. Sering kita terjemahkan bahasa Inggris tidak sesuai dengan arti sebenarnya. Happy birthday diterjemahkan orang Indonesia selamat ulang tahun. Nyambung nggak? Happy birthday selamat ulang tahun, nggak nyambung kan? Kalau dia happy birthday, terjemahan bebasnya adalah selamat hari jadi. Nah, kalau selamat ulang tahun, saya bilang, Bapak umur 50 tahun, dengan kata lain Bapak sudah melewati masa 50 tahun di dunia ini. Bapak sudah merasakan perlindungan Tuhan 50 tahun. Di dalam perjalanan hidup Bapak itu ada naik, ada turun, ada statis. Pertanyaan saya, Pak, saya bilang, tahun yang mana yang mau Bapak ulangi? Tetapi saya bilang, sebenarnya adalah bukan selamat ulang tahun, tapi selamat hari jadi. Mengapa? Karena 50 tahun perjalanan hidup Bapak, waktu grafik naik, grafik turun, perjalanan datar,
Itu semua adalah rencana Tuhan untuk membuat Bapak lebih dewasa. Amin, saya bilang. Amin, pendeta. Pengalaman itu saya tidak mau terulang lagi dengan kata ini, revival. Apa arti kata revival? Saya buka kamus. Ini arti revival. Kebangkitan kembali. Bukan kebangkitan, tetapi kebangkitan kembali. Kata kembali itu yang penting. Ingat siapa di Alkitab yang diangkat oleh Tuhan hidup-hidup ke sorga? Siapa? Oh, ini ada dua suara, ada siapa? Henok ya, juga Elia. Ingat pengalaman Henok? Nanti cari ayatnya di buku Kejadian. Henok bergaul dengan Allah berapa? 300 tahun. Apa kata terakhirnya? Lagi. Kenapa ditekankan kata lagi? 300 tahun lagi. Anak saya umur 13 tahun, kelas 2 SMP sekarang, Jeremy. Di Menteng, badannya udah segini dia. Jadi opungnya, ini cucu pertama dari mertua, tapi cucu ke-12 dari pihak saya. Dia suka makan rambutan, tapi karena begitu sayang opungnya sama dia, tidak diizinkan oleh opungnya makan rambutan itu pakai giginya dibuka gitu. Opungnya kupas pakai pisau, lalu dikupas kayak dari kaleng gitu, tahu kan? Rambutan kaleng. Lalu banyak di piring, lalu disuapin oleh opungnya. Setelah habis rambutan di situ, Jeremy katakan, opung lagi. Kenapa? Enak. Henok bergaul dengan Allah 300 tahun lagi. Berarti sebelum 300 tahun yang kedua itu, Henok pernah bergaul dengan siapa? Allah. Benar ya, ada kata laginya ya. Tadi kita makan kan? Saya tidak tahu laki-laki itu minta lagi atau tidak. Kalau orang minta lagi, artinya ada sesuatu yang dia butuhkan. Paling tidak kurang cukup, masih goyang-goyang, ini perut isinya belum lengkap. Atau dia begitu menikmati makanan itu seperti anak saya tadi, opung lagi. Henok bergaul dengan Allah 300 tahun lagi. Berarti 300 tahun kedua dia bergaul dengan Allah. Karena dia sudah nikmati pergaulan yang pertama, dia akan menikmati pergaulan yang kedua yang lebih nikmat dari pergaulan yang mana? Pertama. Amin teman-teman. Kembali ke cerita ini. Kebangkitan kembali. Kalau hanya kebangkitan bukan revival namanya, tapi apa? Rise atau resurrection. Wake up, bangun. Tapi ini apa katanya? Revival, kebangunan, kebangkitan kembali. Artinya apa? Di dalam kehidupan kekristenan kita, kadang kita jatuh, kita harus bangkit apa? Kembali. Pada waktu kita bangkit jalan, bisa jadi kita jatuh, tapi kita harus apa? Bangkit kembali. Tidak heran pimpinan kita katakan revival, bangkit kembali pada waktu kita jatuh. Amin teman-teman. Ini seperti pada ngantuk nih, baru jam 8. Oke, yang kedua, reformasi, bahasa Indonesianya. Tolong perhatikan ini. Perubahan secara drastis. Jadi jangan berubahnya setengah-setengah. Untuk apa? Sesuatu yang lebih baik. Ingat reformasi di negara kita tahun 98. Oh, reformasi. Masuk tahun 99 sembako tinggi. 2000 sembako tinggi. Yang tadinya reformasi diplesetkan jadi repot nasi. Perubahan tetapi tidak menuju kepada apa? Perbaikan. Reformasi artinya adalah perubahan secara drastis menuju kepada satu apa? Perbaikan. Yang menjadi pertanyaan adalah pada waktu kita pulang dari tempat ini, apakah kehidupan kita biasa-biasa saja atau ada perubahan yang drastis untuk membawa kebaikan? Kalau perubahannya masih biasa-biasa, ya itu belum reformasi, itu belum.
Karena arti kata pertobatan adalah berbalik 180 derajat. Bukan 360. Kalau 360 balik lagi dia itu ke tempatnya itu. Oke, beyond. Ini yang mengejutkan saya. Beyond. Jadi kalau saya dengar orang bule atau orang yang bahasa Inggris bicara, beyond, oh di balik. Karena saya ingat lagu Somewhere Beyond the Blue, kan, oh di balik langit yang biru. There's a mansion for me, kan begitu. Jadi kalau ada orang ngomong bahasa Inggris, termasuk pendeta Yobi kalau bicara dia ngomong, saya tahu di balik, oh di balik. Setelah saya cari-cari tahu, arti beyond menurut Kamus Webster artinya adalah alam baka. Ini kita hidup kan? Di balik alam kehidupan kita adalah apa? Ya alam baka, kematian kan, nggak ada lagi kan setelah itu. Tidak heran di TV swasta ya, setiap malam Jumat atau mana saya kurang ikuti, ada kan alam lain ya. Apa? Dunia lain. Apa yang muncul di sana? Penampakan. Bisa ikuti saya maksud? Kita relax aja, bicaranya relax, nggak usah terlalu tegang, relax aja, enjoy. Arti pertama itu alam baka, alam baka. Lalu yang kedua, terlalu sakit. Kalau saudara dicubit teman masih senyum, itu belum beyond itu. Saudara masih tahan. Tapi pada waktu kita dicubit oleh teman kita, aduh, itu beyond namanya. Sudah terlalu apa? Terlalu sakit. Kebetulan ya seperti kata tadi, anak saya masih mau beremaja ini, udah mulai jerawatan kan. Dia sering kaca, "Dedi aku jerawatan." Jadi dia mungkin mau coba-coba tenaganya pukul-pukul tangan saya di sini kan. Pertama-tama saya masih tahan kan. Malu juga bilang sakit kan, dipukul lagi. Aduh. Setelah dipukul ketiga kali, aduh jar sakit. Beyond. Terlalu apa? Sakit. Di balik tidak sakit adalah apa? Terlalu sakit. Di balik kehidupan adalah apa? Kematian. Berikutnya melewati bisa. Lalu yang berikutnya di luar. Di luar. Beyond the river. Di luar sana, di seberang sungai sana. Ingat revival apa? Kebangkitan kembali. Reformasi apa? Perubahan drastis menuju kebaikan. Beyond alam baka, terlalu sakit, melewati, atau apa? Tolong diingat definisi ini, baru kita masuk kepada apa? Statement tadi. Kesimpulan. Ini belum tertutup, belum. Saya lama bicara kok. Kesimpulan dari keterangan tadi. Revival, reformation, and beyond. Bangkit kembali, perubahan secara drastis menuju yang baik. Beyond ada 4 definisi, 4 arti. Tahun 2012 yang baru kita lewati itu, revival, reformation, and beyond by His word, dengan firman Tuhan. Amin teman-teman. Pertanyaannya adalah, berapa banyak dan berapa sering kita makan firman Tuhan? Saya sedih lihat anak-anak remaja sekarang lebih hafal permain bola Barcelona daripada 12 murid Yesus. Mungkin Anda tertawa, tapi itu fakta. Ya, kalau ditanya siapa pemain dari Real Madrid, hafal itu. Transfernya termahal, Gareth Bale atau Ozzy, siapa hafal itu. Dia tanya, 12 murid Yesus, gara-gara kepala. Nah, sekarang saya mau tanya, teman-teman yang ada di sini, Lukas termasuk 12 murid Yesus atau bukan? Hah? Saya tanya lagi, Lukas termasuk 12 murid Yesus atau bukan? Ini sebelah kiri gimana nih? PR lah di rumah cari nanti. Tidak, saya itu bertanya serius. Karena saya pernah tanya satu gereja, jawabannya salah. Saya pernah menjadi guru waktu di Sumatera Utara. Jadi saya ngajar agama. Jadi saya tanya waktu itu sekolah,
Ini di luar kita punya materi biar rileks saja kita. Saya tanya, anak-anak, umur berapa Yesus dibaptis? Wah, angkat tangan mereka. 12 tahun pendeta. Bagus, saya bilang bagus. Tanya lagi, 12 tahun pendeta. Bagus, saya bilang. Oke, pertanyaan kedua. Siapa yang pernah lihat Yesus dibaptis? Oh, kami pendeta, katanya. Pernah lihat gambarnya? Pernah. Berjenggot atau tidak? Berjenggot pendeta, katanya. Oke, pertanyaan terakhir. Siapa umur 12 tahun di sini sudah berjenggot? Mungkin kita tertawa, tetapi itu adalah situasi gereja kita sekarang. Amin teman-teman. Kita lebih percaya kepada apa yang kita dengar daripada apa yang kita baca. Bahasa kerennya adalah kita lebih suka nonton infotainment daripada nonton acara gema rohani. Amin teman-teman. Bahaya. Kembali ke sini. Berapa banyak word yang kita makan setiap hari? Berapa sering word yang kita makan? Kalau memang revival, reformation, and beyond with word, kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Hebat. Kok bisa dia hebat begitu ya? Banyak makan. Tetapi kalau tanpa word, dia akan menjadi apa? Mati. Revival, reformation, and beyond. Saya lihat Aldi di belakang sana, baru saya perhatikan. Cuma dia lebih kurus sekarang. Revival, reformation, and beyond. Bersama firman Tuhan, kita akan menjadi orang-orang Advent, orang muda yang luar biasa. Hebat mereka. Kok bisa hebat? Apa rahasianya? Banyak makan. Tetapi kalau kita ingin revival dan reformation and beyond tanpa makan firman Tuhan dengan rutin, hasilnya apa? Mati kita. Ada di sini yang dokter atau perawat? Rumus sederhana orang kena sakit liver adalah sedikit makan, sedikit istirahat, banyak bergerak, kan itu. Sederhana saja rumusnya. Yang menjadi pertanyaan teman-teman orang muda adalah berapa banyak dan berapa sering firman Tuhan kita makan setiap hari. Amin teman-teman. Saya punya sebuah pengalaman. Saya ceritakan pengalaman ini berbagi. Dulu waktu di Sumatera Utara enak. Ke kantor itu paling tidak sampai 2 menit. Jadi 7:30 mau renungan, 7:30 kurang 2 menit saya masih di rumah. Begitu mau dulu lari, nggak terlambat. Tapi setelah di Jakarta lain. Minimal harus menghabiskan waktu paling cepat 45 menit. Dan harus menggunakan mobil. Dulu awal-awal di Jakarta saya ke kantor naik sepeda, ya Rento ya. Naik sepeda saya ke kantor. Biar agak sedikit, biar tetap slim gitu kan. Tapi ya istri dan mertua tidak izinkan dan kondisi jalan dan udara tak mengizinkan. Terpaksa saya harus naik apa? Mobil. Kebetulan saya orangnya pembosan. Dan gampang ngantuk. Jadi kalau tidak ada kegiatan saya ngantuk. Jadi kalau saya bawa mobil, saya bikin kegiatan. Kegiatan saya adalah dengar lagu. Jadi satu ketika berangkat dari rumah ke kantor 1 minggu, kebetulan tidak ada perjalanan seperti ini, saya pasang lagu non gereja. Mengerti maksud saya non gereja kan? Lagu sekuler. Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Saya katakan kepada istri dan anak, mari kita kumpul, kita mau buka sabat. Jeremy main piano, kebetulan dia lagi les piano, latihan. Jadi pada waktu dia mainkan 6 hari sudah lalu, lagu itu ya. Pada waktu dia mainkan lagu itu, mulut saya bernyanyi 6 hari sudah lalu, tapi di kepala saya yang nyanyi adalah lagu sekuler yang saya dengar selama 6 hari. Pernah alami itu? Saya katakan bahaya, bahaya saya. Saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai bapak, mungkin kalau bicara sombong, sebagai direktur pemuda UNI,
Masa lagu Sabat pembuka mulutnya beda, kepalanya apa? Beda. Baru saya mengerti tulisan Rasul Paulus katakan, berbeda yang saya buat, berbeda yang saya apa? Pikirkan. Langsung saya putuskan dalam hati saya, mulai minggu besok, hari Minggu, saya tidak akan dengar lagi lagu sekuler. Minggu, Senin, Selasa, Jumat buka Sabat. Karena kumpul, mari kita nyanyi. 6 hari sudah lalu. Dia belum nyanyi, dia belum main piano anak saya. Di kepala saya sudah menyanyi lagu apa? Rohani. Amin teman-teman. Pertanyaannya adalah, berapa banyak word yang kita masukkan ke dalam apa? Pikiran kita. Itu persoalannya. Suka. Kalau Rasul Paulus pemazmur katakan, Taurat Tuhan itu adalah kesukaanku. Saya senang dengan kata suka. Suka. Saya sudah katakan tadi, saya lahir di Pekalongan, besar di Bandung. Jadi makanan favorit saya itu adalah kerupuk. Kerupuk. Jadi tahun lalu atau 2 tahun lalu ada KKR di MT Haryono, kebetulan kami anggota jemaat di MT Haryono, ada tes kesehatan, Ibu Ketua, ada tes kesehatan. Jadi saya iseng-iseng, cek kolesterol lah. Rupanya kolesterol saya lebih dari rata-rata. Waduh, saya bilang, ini kok saya nggak makan daging, tapi saya bukan vegetarian. Saya tidak makan daging, tapi saya bukan vegetarian. Saya orang yang bertarak, bukan orang vegetarian. Saya tidak makan makanan yang berlemak, kok bisa kolesterol naik? Lalu saya tanya sama yang cek itu, kok bisa sih kolesterol saya naik? Bapak suka makan ini? Enggak, saya bilang. Bapak suka makan minyak-minyak ya? Iya, saya bilang. Makanan favorit Bapak apa? Kerupuk, saya bilang. Mungkin gara-gara kerupuk Bapak kolesterol. Tersinggung juga hati saya kan. Masa gara-gara kerupuk kena kolesterol juga, enggak keren banget kan gitu. Bagusnya gara-gara makan daging, lalu makan lemak, makan es krim karena kolesterol, keren gitu kan. Ini kok kerupuk, dalam hati saya. Lalu saya cerita dengan istri di rumah, aduh saya begini-begini. Itulah, mulai besok jangan makan kerupuk ya katanya. Jangan makan goreng-gorengan. Iya, saya bilang. Di rumah gak makan gorengan, tapi di luar rumah makan gorengan. Ketahuan sama istri saya. Lalu dia katakan, nah kamu bilang tidak mau makan kerupuk lagi dan gorengan, kok makan lagi? Saya katakan, karena saya suka. Pemazmur katakan, Taurat Tuhan adalah kesukaan bagiku. Pertanyaannya adalah, berapa banyak firman Tuhan yang kita masukkan dalam pikiran kita? Pada waktu kita masukkan dalam pikiran kita karena suka, atau karena baru kita makan. Saya orangnya suka mengamati, sehingga istri saya sering marah-marah sama saya. Kalau saya lihat orang itu suka lama gini gitu. Matamu itu lihat orang lama-lama nanti marah. Saya bilang enggak, saya suka mengamati. Pengamatan saya itu antara orang Jawa dengan orang Batak, ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya orang Batak, Pendeta Ahimas, suka persamaan antara orang Jawa dan Batak, sama-sama suka merantau. Tahun 94 saya ada di Kupang, Field School, udah bosan makanan Kupang kan, jalan-jalan ke terminal, ada mie baso. Pasti orang Jawa, nggak mungkin orang Kupang jual baso. Lalu di sampingnya itu ada lapo tua, orang Batak ini, nggak mungkin orang Kupang kan. Jadi persamaan orang Batak dengan orang Jawa suka merantau. Perbedaannya adalah kalau orang Jawa makan gak makan yang penting kumpul. Kalau kita orang Batak beda, kumpul gak kumpul yang penting makan. Saya ingin bicara tentang kami orang Batak. Sering, ini teman-teman setemu orang ini dengan ini. Apapun yang dimakan orang-orang Batak, kalau belum masuk nasi, belum makan namanya. Kenapa? Karena itu adalah makanan utama. Dan itu adalah kesukaan kita, orang Batak makan nasi. Kembali ke ini. Pertanyaan pentingnya adalah,
Berapa banyak firman Tuhan yang kita makan setiap hari? Amin teman-teman. Firman Tuhan itu menjadi kesukaan atau menjadi sebuah paksaan. Kalau itu menjadi sebuah kesukaan, jangan disuruh, nyari. Pada waktu dilarang tidak mau. Kenapa? Suka. Prakteknya, kenapa nggak renungan pagi? Nggak sempat pendeta. Kenapa kuliah pagi-pagi? Lihat teman-teman. Jadi pada waktu kita katakan, ya kami akan bangkit kembali dan kami akan berubah dengan drastis untuk menuju satu kebaikan dan harapan kami menjadi orang-orang yang hebat. Ingat, tanpa makan Anda akan mati. Tetapi makanlah sesuai dengan kebutuhan. Amin teman-teman. Revival, reformation and beyond by His word. Makan firman Tuhan. Makan firman Tuhan. Jangan diganti. Karena untuk anak kos makanannya bukan nasi tapi mie instan seleraku. Oke, saya punya waktu tinggal 30 menit lagi. Mudah-mudahan sebelum 30 menit selesai. Revival, Reformation and Beyond tahun 2013, tahun ini kita akan akhiri 4 bulan ke depan. Christian Life, saya tambahi dalam kurung Christian Lifestyle, gaya hidup. Revival itu harus menjadi budaya hidup. Tahun 2013 ini. Saya tidak tahu teman-teman pada waktu lihat slide ini apa dalam pikiran kita. Ini adalah penggalan slide dari penggalan bahan KKR. Kalau ingat kan, keadaan orang mati. Saya sering ingin buat survei pendeta suci. Pokoknya disurvei anggota ini ya. Kan pendeta itu minimal sekali setahun buat KKR kan. Jadi pada waktu diumumkan, saudara, anggota jemaatku yang kucintai, tahun ini kita akan buat KKR. Saya ingin tahu gitu loh. Anggota katakan, hore KKR, atau KKR lagi. Yang mana? By His word, firman Tuhan. Pagi makan nasi, siang makan nasi, malam makan nasi. Pagi renungan pagi, siang doa siang waktu makan, malam renungan makan. Renungan malam yang saya maksud. Waktu KKR yang kita bicarakan firman Tuhan. Sambil ilustrasi teman-teman orang muda. Apa sih sebetulnya KKR itu ya? Jadi kami punya ritual di rumah. Kalau saya mau pergi, contohnya besok mau berangkat, malam ini kami biasa makan di luar. Jadi makanan kami di rumah itu nasi, sayur, lauk. Biasanya itu sayur kangkung gitu ya. Lalu tempe, tahu, ada ikan kadang-kadang sedikit. Itu makanan menu utama kami di rumah. Jadi kalau saya mau pergi besoknya, malamnya kami bikin ritual. Ritual kami adalah datang anak dengan istri, makan di luar lah kita. Oke, makan di luar. Begitu makan di luar, makan di restoran yang dipesan nasi, sayur, ikan. Bener gak? Di rumah nasi, sayur, ikan. Begitu di restoran nasi, sayur, ikan. Tapi anak dan istri, aduh terima kasih ya sudah ditraktir. Padahal makanannya nasi, sayur, lauk. Di rumah renungan pagi, renungan malam. Apa yang dibicarakan? Alkitab. Di gereja Alkitab. Di KKR Alkitab. Tetapi kenapa waktu dibilang mari kita KKR melulu, bosen deh. Seharusnya hore kita akan makan makanan yang biasa kita makan, tapi di luar rumah. Amin teman-teman. Coba buat survei sekali-sekali.
Karena biasa kalau pendeta membuat KKR, pertanyaan pertama dari anggota adalah berapa bantuan dari daerah. Sedih teman-teman kalau kita bikin KKR, diumumkan dari depan saudara, kita kumpul persembahan untuk membantu KKR ini. Karena dana masih tidak cukup, malu Tuhan kita itu. Masa pekerjaan Tuhan pemilik alam semesta ini kurang duitnya? Yang jadi problem bukan kurang duit, yang jadi problem adalah kita kurang memberi kepada apa? Pekerjaan Tuhan. Amin teman-teman. Kembali ke sini. Rumus hidup. Rumus hidup. Debu tambah roh hidup. Kejadian pasal 2 kan? Pada waktu Allah menciptakan alam semesta, hari terakhir Allah menciptakan manusia langsung dengan tangannya. Jadilah kita ini. Debu, roh itu ruah. Jadi. Atau unsur-unsur bumi tambah nafas makhluk hidup. Kita lah sama-sama itu. Kalau pernah ikuti acara penguburan kan? Tanah kembali ke tanah, debu kembali. Nah inilah dia. Nah sekarang rumus mati. Manusia yang hidup dikurang nafas sama dengan mati. Berapa banyak pun gelar kita, berapa hebat pun tenaga kita, berapa banyak pun uang kita, kalau Tuhan katakan berhenti itu nafas, makanan cacing gitu. Artinya apa? Jangan sombong. Siapalah kita ya? Amin teman-teman. Siapa sih kita ini? Berapa banyak pun uang Anda, tidak ada kesanggupan kita menambah 1 detik saja kehidupan. Tidak ada kekuatan uang itu. Tetapi kita perlu apa? Uang. Jadi rumus mati itu adalah kita yang hidup, kalau nafasnya tidak terpakai lagi, mati kita. Atau unsur-unsur dari nafas, dari bumi dikurangi nafas, mati kita. Jadi rumus hidup dan mati adalah tanah tambah spirit, hidup. Tanah dikurangi spirit, mati. Sederhana aja kan? Rumus hidup, tanah tambah spirit, hidup. Rumus mati, tanah hidup dikurangi spirit sama dengan apa? Mati. Sederhana aja. Oke, saya akan bicara satu peristiwa berbicara tentang spirit. Kisah 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta. Pentakosta itu Pentakestos, yang artinya 50th, hari ke-50. Setelah Yesus bangkit, dia berada di dunia ini selama 40 hari, lalu dia naik ke sorga. Setelah 10 hari Yesus tinggalkan murid-muridnya, terjadilah peristiwa ini. Jadi hari Pentakosta itu artinya adalah hari ke-50. Apa yang terjadi di sana? Turunnya Roh Suci mengurapi semua murid Yesus. Bisa ikuti teman-teman ya. Jadi hari Pentakosta itu bukan artinya hari turunnya Roh Suci, bukan. Pentakosta itu adalah hari ke-50. Apa yang terjadi? Turunnya Roh Suci mengurapi murid-murid itu. Tiba-tiba turun dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Itu ayatnya. Saya penggal-penggal saja. Inilah. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dalam bahasa asingnya full of spirit. Rumus hidup, tanah tambah spirit. Rumus mati, hidup dikurang nafas sama dengan apa? Mati. Maka penuhlah orang itu dengan apa? Roh. Artinya murid-murid itu hidup. Revive murid itu karena dulu mati, dia hidup kembali. Amin teman-teman. Apa hasilnya kalau orang itu full of
Spirit. Kisah 2 ayat 7. Mereka, dalam kurung ini saya tambahkan, pendengar, semua tercengang-cengang dan heran. Tercengang-cengang dan heran. Kalau saudara bikin event seperti ini, uangnya ada baru jalan, itu nggak heran. Nggak heran, uang ada. Tapi kalau kita bikin event, uangnya belum ada, berjalan dengan baik, lalu di akhir acara ada sisa, itu baru mengherankan. Amin teman-teman. Kalau acara PA di gereja senior, jam 4 sore dimulai, hanya 5 orang yang datang, nggak heran. Nggak heran, karena itu kondisi gereja kita, itu beban kami. Itu yang harus kami bangkitkan sekarang. Kalau tiba-tiba diumumkan acara PA senior, jam 4 mulai, setengah 4 sudah banyak, yang hadir 20 orang, itu baru heran. Amin teman-teman. Ya. Kalau orang muda Advent pergi ke gereja, Alkitabnya dibungkus, nggak heran. Tapi kalau mereka berani tunjukkan Alkitabnya, baru itu satu keheranan. Amin teman-teman. Kalau orang muda Advent lebih banyak buka Facebook daripada Facebook, nggak heran. Tapi kalau setelah pulang dari sini, kita lebih banyak buka Facebook daripada Facebook, itu baru heran. Amin teman-teman. Aminnya nggak seru ya. Atau saya bicara terlalu tajam ya? Saya bicara terlalu tajam ya? Sorry kalau terlalu tajam. Memang perlu tajam. Kalau orang full of spirit harus melakukan yang heran-heran saudara. Jangan yang biasa-biasa. Jangan yang biasa-biasa. Kalau kita begitu terkesan dengan pembicara dari luar, itu mah biasa. Kita kan main date luar kan. Tidak heran negara kita katakan, "Aci, aku cinta Indonesia." Harus itu. Tapi kalau kita begitu menikmati pembicara dari dalam, itu baru heran. Amin teman-teman. Bukan berarti saya anti dengan bukan itu yang saya maksud. Revive, reform. Baru kita apa? Heran. Berikutnya, apa hasilnya kalau kita full of spirit? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Tidak gampang bilang bertobat kepada teman. Aldi, ada teman kosmu Aldi? Satu kamar? Mana datang? Saling jaga rahasia lah ya. Kalau saya ketemu dengan orang di bandara, di pesawat, di mana saya perjalanan, saya dengan gampang katakan, saudara jangan melakukan itu, salah. Karena dia tidak tahu background saya bagaimana. Tapi seandainya saya bicara dengan pendeta Daniel Rampen, Direktur PA dari Jakarta, yang mana dia tahu betul bagaimana saya SD, SMP, SMA, dan kuliah, lalu saya katakan, brother, bertobatlah. Ngomong lu bertobat, gue tahu bener gimana lu. Lihat teman-teman. Tapi kalau orang full of spirit, hidup, dia berani katakan bertobat. Kenapa? Karena dia sudah revive dan dia sudah reform. Harus berani bertobat teman. Kamu udah benar, saya dulu begini. Tapi oleh karena saya selalu baca firman Tuhan, karena saya tahu misi gereja kita apa, sehingga saya katakan kepada kamu, bertobatlah. Nggak gampang teman-teman, nggak gampang. Petrus berani katakan bertobatlah, karena apa? Karena dia sudah full of spirit. Ingat kalau lagi olahraga main bola kan? Kalau pemain bolanya sudah mulai nggak semangat, spirit. Artinya apa? Bangkit. Coba bayangkan pembicara di rombongan orang muda, teman-teman, acara malam ini adalah, ya kan nggak enak dengernya kan? Tapi kalau fire, wah, walaupun nggak ngerti atau enggak ya nggak tahu lah lihat.
Ketiga, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat. 1 atau 2 mujizat yang mereka buat. Banyak. Apa mujizat itu? Keheranan. Dulu saya baru 18 tahun pendeta, baru. Ya, pendeta Supriyono sudah lebih senior lagi. Saya baru 18 tahun, tamat dari UNED tahun 95. Dulu yang saya pikirkan, mujizat itu terjadi di luar kehidupan saya. Gunung pindah, laut terbelah, tiba-tiba orang kasih duit lagi perlu, waduh mujizat. Setelah saya menjalani 18 tahun pendeta, saya punya konsep tentang mujizat itu berubah. Mujizat, orang Batak katakan halongangan. Kalau orang putih katakan miracle. Kalau orang Jawa katakan kok iso ngono ya. Saya baru mengerti, rupanya mujizat yang paling besar itu adalah terjadi di dalam diri siapa? Diri saya. Amin teman-teman. Banyak cerita yang mau saya cerita, tapi tidak perlu semua saya ceritakan. Kalau saya baik kepada orang lain, itu mah biasa kan? Tapi kalau saya baik kepada orang yang tidak pernah baik sama saya, itu mujizat. Amin teman-teman. Itu mujizat. Masa saya pendeta harus duluan minta maaf sama dia? No. Mujizat terjadi dalam apa? Kok bisa ya saya terima situasi saya harus selesai kuliah 10 tahun? Kok bisa saya terima ya? Kok bisa ya saya terima dia jadi pacar saya padahal tidak sesuai dengan list saya yang tulis? Kok bisa ya? Kalau orang full of spirit, orang itu akan menjadi mujizat kepada orang lain. Amin teman-teman. Kok nggak seru aminnya? Kalau aminnya seperti yang semula, nggak heran, karena itu tradisi gereja kita. Tapi kalau tiba-tiba aminnya luar biasa, baru heran. Nah, biar jangan ngantuk, ini jam-jam udah akan malam. Lihat, mengadakan banyak mujizat. Saya bisa menerima situasi yang terjadi. Saya bisa mengaminkan keadaan yang terjadi. Ya, bisa mengaminkan situasi-situasi seperti itu. Itu mujizat. Amin teman-teman. Kita sebagai orang muda harus full of spirit dan membuat banyak mujizat. Kalau orang Advent yang kuliah di non perguruan Advent, sekolah hari Sabat diam-diam, itu mah biasa, nggak heran kita. Tapi kalau dia tetap bertahan, no. Kok kamu bisa no? Enggak. Mau 10 tahun pun no problem. Ya, full of spirit. Saya sering bertanya-tanya dalam hati begini loh teman-teman, di luar ini pembicaraan kita. Kita bicara jujur dulu. Sebetulnya kita bangga nggak dengan Kristus yang kita punya? Kita mencintai nggak Kristus yang kita punya? Saya tahu Rento sangat mencintai Manchester United. Tapi setelah pelatihnya David Moyes masih cinta atau enggak saya nggak tahu. Karena sudah berapa kali kalah main kan? Buktinya dia cinta dengan Manchester United, dia selalu pakai jaket Manchester United. Saya nggak tahu dia punya 10 atau 4 atau itu terus dia pakai-pakai, saya nggak tahu juga itu. Bukti saya cinta, orang bisa lihat saya. Benar nggak? Nanti sekali waktu kalian akan menikah, percayalah tidak semua keluarga setuju dengan pilihan kita. Tapi karena saya sudah cinta, apapun saya hadapi. Kenapa lu mau sama dia? Cinta. Waktu keluar
handphone yang saya udah perlu sebutkan mereknya, tapi Key10, Key5, karena cinta nabung pun jadi, uang jajan tidak dikeluarkan pun jadi, yang penting beli itu. Kenapa? Cinta. Pertanyaan saya adalah, seberapa cinta kita dengan Yesus kita, teman-teman? Seberapa bangga kita dengan gereja kita? Kalau kita bangga, dengan ringan hati kita katakan kepada orang, 10 tahun pun jadi, yang penting sabat tidak dilanggar. Amin teman-teman. Pelan, amin. Tahu gua kemana arahnya itu. Ya, begitulah. Perhatikan, kalau kita punya barang baru, biasa kalau cewek punya baju baru, rambutnya baru, mereka tidak bilang, tapi ketahuan. Dari mana? Setiap ada kaca apa? Benar enggak? Terus temennya nanya, lu kenapa? Baru dari salon, rebonding. Ketahuan, kenapa dia bangga dengan rambutnya. Dia begitu mencintai rambutnya. Lihat laki-laki kalau beli sepatu baru. Kalau dia sepatunya lama, jalannya diseret itu. Tapi kalau sepatu baru, jalannya agak diangkat itu. Kenapa? Takut berkurang belakang. Duduk juga enggak ada kita bilang sama orang lain, gua sepatu baru nih, enggak. Tapi orang akan lihat bahwa kita menggunakan sesuatu yang baru. Kenapa kita beli itu? Karena saya bangga dengan itu. Saya mencintai itu. Sehingga orang lain akan apa? Akan tahu. Amin teman-teman. Pertanyaan pentingnya adalah, berapa bangga sih kita dengan Yesus kita? Berapa cinta kita dengan Yesus kita? Seperti lagu spesial tadi, kita wanita itu adalah apa, Tambu Bolon? Jemaat Allah. Ingat, kita itu wanita adalah jemaat Allah. Pengantin pria kita itu adalah siapa? Yesus Kristus. Seberapa falling in love sih kita dengan Yesus Kristus itu? Dia kepanjangan, ntar udah mau habis ini. Apa rahasianya mereka bisa full of spirit dan menghasilkan yang mengherankan itu? Mereka semua bertekun. Bertekun itu melakukan sesuatu sedikit-sedikit tapi terus dia bertekun, ya benar ya? Di Alkitab itu kan? Bertekun. Bertekun untuk apa? Satu hati. Ada orang melakukan kecil-kecil untuk tidak sehati. Ingat kejatuhan Lucifer? Dia jatuh terjadi satu malam atau sedikit demi sedikit. Apa kata Roh Nubuat? Dia memanjakan keinginannya sedikit demi sedikit. Dia lakukan itu berkelanjutan untuk tidak satu hati dengan Tuhan. Kita berada di tempat ini mengikuti acara retreat Alkitab Pemuda setiap tahun sedikit demi sedikit, bukan berarti untuk mengatakan orang yang tidak ikut itu tidak baik, bukan. Tapi justru kitalah yang menjadi perekat bagi mereka yang tidak apa? Tidak ikut, bertekun untuk satu apa? Satu hati. Itu rahasianya. Dulu waktu di Bandung di Naripan, kelas 3 SMA, kami sepakat untuk kabur dari kelas. Sepakat, bayangkan satu kelas kami kabur, hanya satu yang gak mau. Lalu kami katakan, sok baik, ngapain dia kamu? Kami semua pergi ke Lembang waktu itu. Bayangkan, bertekun satu hati untuk kabur. Ngeri ya? Dan hasilnya bisa kita lihat sekarang. Orang yang tidak kabur ini sekarang menjadi dokter spesialis internis. Luar biasa. Lalu begitu kami ketemu, katanya, hebat kamu ya bisa jadi pendeta. Ya, saya pergi dulu ke Mesir baru ke Israel, saya bilang. Tapi kamu di Israel terus, saya bilang. Lihat teman-teman, kita harus bertekun
Untuk satu apa? Satu hati. Problem murid-murid itu adalah mengatakan saya lebih hebat dari dia. Kebenaran kita bukan berarti untuk mempersalahkan orang lain. Hati-hati teman-teman. Pengalaman saya sebagai pendeta bukan mengatakan bahwa pendeta Pender tidak punya pengalaman. Jangan kita menghitamkan orang dengan memutihkan diri kita. Jangan kita mau membenarkan diri kita dengan cara menyalahkan apa? Orang lain. Jangan kebenaran kita menyalahkan pengertian apa? Orang lain. Amin teman-teman. Lima menit lagi. Mana ketua panitia seksi acara? Ya, jangan marah ya. Karena saya disekolahkan untuk banyak ngomong. Berapa lama kita harus bertekun? Atau berapa banyak? Semua kita harus bertekun dan satu hati. Sepakat. Teman-teman tahu apa artinya rapat? Rapat, definisi rapat. Rangkuman pendapat-pendapat. Seorang pemimpin rapat harus duduk tenang. Dia dengar semua pendapat-pendapat dari orang. Setelah didengar, oke, saya rangkumkan, ini resolusinya. Rapat. Tidak akan pernah event berjalan kalau panitia itu tidak sepakat, benar enggak? Boleh beda pendapat, tapi jangan menjadi pecah. Beda pendapat itu hal yang baik dan hal yang biasa. Saya ingin berikan ilustrasi masalah beda pendapat. Seandainya saya berdiri di depan sini atau di tengah-tengah sana. Di tengah-tengah sana, bayangkan saya ada di tengah-tengah saya karena ini tidak sampai ke sana. Lalu saya tanya kepada teman-teman yang ada di belakang sana. Gimana sih mukanya David Panjaitan itu? Oh, mukanya itu warnanya agak gelap, matanya ada dua, hidungnya dua, lubangnya, ada mulutnya, biasalah normal. Lalu saya tanya orang yang ada di belakang saya, gimana sih mukanya David Panjaitan itu? Ngeri, semua rambut, hidungnya nggak ada, matanya nggak ada. Pertanyaan saya, siapa yang salah di antara mereka? Siapa yang benar di antara mereka? Salah kalau mempertahankan pendapat masing-masing. Benar teman-teman? Benar kalau pendapat yang berbeda itu melengkapi satu objek itu. Amin teman-teman? Ya, kita baca satu kutipan Nyonya White, kita baca satu ayat firman Tuhan, begini, katamu seperti itu, pengertianku seperti ini. Jangan kita berbeda, mari kita satukan agar kepengertian kita semakin lengkap. Amin teman-teman? Saya katakan jangan kebenaranku mempersalahkan kebenaran. Ini kebenaran. Mana kebenaran? Mari kita apa? Bersatu. Beda sama benar dengan betul ya. Tapi kalau digabungkan awal dengan akhiran, beda kebenaran dengan kebetulan. Doktrin kita adalah sebuah kebenaran, bukan sebuah kebetulan. Amin teman-teman? Truth, not accident. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Biasanya saya ingat pengalaman tahun lalu Kampore di Palangkaraya. Waktu membentuk panitia, waduh kompak banget. Pendeta kita dukung, siap. Rapat pertama siap. Rapat kedua siap. Rapat ketiga siap. Rapat ketiga nggak setuju. Pada waktu buat event awalnya itu kompak. Begitu berjalan pecah. Begitu berakhir, kalau acara itu bagus, kan karena gue tau. Karena saya itu bisa berhasil. Tapi kalau begitu jelek, nah itu kan dia itu, bukan saya. Tapi apa ayat ini katakan? Tetap bersatu. Teman-teman perhatikan nggak anak-anak perantau?
anak-anak perantau. Di Sumatera itu ada namanya Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Oh iya, tanya Aldi itu, tanya di Semarang gini. Ada. Ya Aldi ya, benar ya? Saya salah satu anggotanya Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Tapi saya orang Sumatera lahir di Jawa sebetulnya. Saya tertarik dengan orang yang suka merantau. Perhatikan orang Batak dengan orang Jawa pada waktu merantau. Kalau orang Jawa tiba di perantauan, mereka sewa kontrak yang kecil, satu rumah kadang 2 atau 3 rumah tangga, kan begitu kan? Kerja, dapat hasil kirim ke kampung. Jadi rumah di kampungnya lebih bagus dibandingkan rumahnya di mana? Kalau kami Batak tidak. Begitu tiba di satu tempat, mana tanah yang paling lebar? Benar? Setelah dapat tanah lebar, cari uang bekerja, bangun rumah paling bagus di perantauan. Begitu tiba hari libur, orang mana yang lebih suka pulang ke kampungnya? Jawa atau Batak? Jawa. Kenapa? Karena lebih enak di kampungnya daripada di mana? Perantauan. Amin teman-teman. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Pertanyaan saya adalah, di mana harta Anda simpan sekarang? Di dunia perantauan ini atau di sana? Amin teman-teman. Sederhana saja kan untuk belajar firman Tuhan, kan ngapain diribet-ribetin? Di mana hartamu berada, di situ hatimu apa? Berada. Anak perantau begitu ketemu sama-sama orang-orang dari tanah Jawa, dari Jawa, Pulau Jawa, kompak itu, waduh. Tapi kalau ditelusuri bisa jadi di kampungnya berantem itu orang tuanya. Ya, awal Juli lalu saya punya kesempatan pergi ke Afrika Selatan. Kami hanya sedikit, Indonesia hanya 6 orang. Tapi begitu tiba di sana, ketemu sama-sama orang yang waduh, pelukan, waduh kita orang Indonesia. Padahal dari Manado, dari Papua, kan dari ujung ke ujung tuh. Tapi begitu ketemu di perantauan, waduh, kompak. Ayo makan, mah diajak makan. Ya bahkan mie instan kan lebih senang. Pertanyaannya adalah, kita adalah perantau-perantau. Seberapa kompak kita di perantauan? Saya tersinggung kalau di perantauan ada satu suku saya diganggu oleh orang lain. Siapa? Siapa yang ganggu orang Batak? Oh iya, karena itu adalah darah daging saya, walaupun bisa jadi jauh marganya. Sekarang, pada waktu ada di antara kita perantau-perantau yang diganggu oleh orang lain, kita katakan, DL atau itu jangan, itu teman saya. Atau yang mana? Praktek sederhana saja. Kalau ada teman-teman yang kuliah akan menghadapi ujian hari Sabat, pernah nggak kita merasakan bebannya dia itu? Kalau pernah, datangi, doakan. Itulah pekerjaan amikus dan ikatan-ikatan mahasiswa itu. Saya sudah dikode jangan 2 kali, bahaya. Ini yang terakhir. Apa rahasianya? Kumpul tiap hari. Saya perhatikan ada orang-orang yang selalu terlibat di kepanitiaan seperti ini. Baik di IYC, ini cuman di Bali saya belum lihat, di Malang juga saya belum lihat. Saya lihat orang itu selalu itu. Dan biasanya orang yang selalu berkumpul bersama itu akan lebih apa? Kompak. Itu akan lebih kuat ikatan perasaannya. Kalau kita baru sekali-sekali ketemu, tidak heran banyak sekarang pasangan gampang jadi gampang putus. Kenapa? Karena jarang ketemu, lebih banyak apa? SMS-an. Banyak kan apa? Di Skype ya, Line, WhatsApp. Hanya mukanya ngeliat, di sebelahnya nggak tahu siapa. Berkumpul tiap hari, teman-teman.
sering berkumpul. Anak perantau selalu berkumpul. Anak perantau selalu berkumpul, makanya kompak mereka. Lalu berikutnya, mereka memecahkan roti masing-masing, bergiliran dan makan bersama dengan gembira dan tulus dengan tulus hati. Pada waktu kita kebagian tanggung jawab, apa yang kita katakan? Gua lagi atau memang harus gua di situ? Kamu bagian, gua lagi. Atau ya memang itu tanggung jawab saya, atau yang mana? Kesimpulan saya teman-teman, revival, reformation, and lifestyle. What is God purpose for you? Revive, reform, and make it be your lifestyle. Amin teman-teman. Bangkitlah, rubahlah, dan itu menjadi budaya hidup kita. Dengan sebutan seperti Raja Daud katakan, Taurat itu menjadi kesukaanku. Ya begitulah budayanya David Panjaitan. Kalau pergi ke rumah makan, pertama dicari adalah kerupuk. Itu lifestyle-nya, karena itu kesukaannya. Saya bayangkan dan saya harapkan beberapa tahun berikutnya orang-orang muda yang hadir di acara ini mempunyai budaya hidup suka baca firman Tuhan. Amin teman-teman. Seperti pertanyaan penting saya tadi, berapa sering, berapa banyak, berapa nikmat kita baca firman Tuhan itu. Tuhan berkati kita.